Tes, sudah saya terdengar ya, rekan-rekan semua? Dengar Dengar dengan ya, jelas, Pak. Dafa ya, oke. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Sudah pukul 7, kita buka. Agak tidak terlalu malam, nanti kita selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu. Ada 82 orang, begitu ya. Terima kasih, saya apresiasi. Walaupun malam-malam, tapi tetap ini ya, tetap hadir di kelas. Baik, pertama-tama ini pertemuan terakhir ya, pertemuan kedua sebelum terakhir. Jadi setelah ini kita akan bahas pekan depan itu pengayaan sebenarnya atau tambahan terkait dengan sumber daya alam dari sumber daya alam yang ada di bumi kita begitu ya. Nanti saya akan bahas beberapa sumber daya, tetapi mungkin untuk tambang khususnya nanti akan saya kerucutkan ya, atau saya akan mungkin perdalam atau perbanyak sumber daya yang berkaitan langsung dengan industri yang nanti kalian akan jumpai ketika sudah lulus. Baik, untuk pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan gerakan tanah atau yang kita kenal dengan tanah longsor. Tetapi sebelumnya itu izinkan saya menginfokan di kanan bawah itu ada nilai terbaik ya di pekan lalu. Jadi ada Rio dan John Alphabet gitu ya, mendapat nilai sempurna, dan di situ ada yang 90 cukup banyak. Kalau kita lihat nanti nilai 80 cukup banyak ya, 70 juga banyak juga begitu, dan seterusnya. Jadi saya tampilkan inginnya sih 10 terbesar, tapi nggak adil rasanya kalau misalkan saya cuma selesai di Ahmad Fadli itu. Jadi saya tampilkan semuanya nilai 90 begitu. Dan mungkin dari kalian juga sudah tahu ya nilainya seperti apa. Ini akan saya lakukan hingga pekan terakhir sebagai bentuk apresiasi saya karena teman-teman sudah mengisi dengan sebaik-baiknya begitu ya. Jadi mohon diterima aja gitu. Yang belum sempat masuk ke Hall of Fame silakan berusaha ya. Masih ada 2 pertemuan lagi, dan nanti saya akan eh, akan saya rekap semuanya. Nanti akan ada peserta bukan mahasiswa terbaik lah ya dari 4 pertemuan saya, nanti akan saya skor nih, ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nanti ada hadiah lah. Gitulah kurang lebih. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti kita akan ekskursi ya teman-teman ya. Jadi di hari Minggu dan di hari Sabtu, Insya Allah saya bisa ikut dua-duanya. Nanti akan ketemu saya dengan Pak Alfianda dan juga dosen-dosen yang lain. Sayangnya mungkin gak ada dosen tambang ya, mungkin dosen geologi aja yang ikut karena berhalangan hadir dosen-dosen dari tambang. Dan nanti kegiatannya di sana teman-teman kurang lebih akan deskripsi batuan, lalu akan melihat struktur geologi ya, kekar, sesar seperti yang kemarin sempat kita bahas. Dan juga nanti melihat dari batuan sedimen seperti apa, batuan beku contohnya seperti apa, dan nanti teman-teman mencoba untuk membuat sketsa terus mendeskripsi batuan seperti yang dilakukan di praktikum begitu. Dan nanti juga coba mengukur menggunakan kompas geologi, karena kompas geologi pun teman-teman dari tambang harusnya sudah luas ya dalam dalam memakainya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin nggak usah presensi foto kali ya karena sudah saya rekam juga. Jadi nanti saya tinggal potong dari rekamannya saja. Baik, untuk pertemuan kali ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan tanah longsor tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya memang ini bencana yang umum sekali ya terjadi, apalagi kita di iklim tropis begitu ya. Di negara tropis umumnya akan apa namanya akan ada longsor, itu akan seringnya karena pengaruh air hujan, belum lagi tanahnya ya yang apa namanya yang miring atau yang mudah tergeser atau mudah tergerakkan begitu. Jadi pentingnya kita dalam berjalan longsor, apalagi kalau misalkan teman-teman lihat di daerah Lampung cukup banyak longsor begitu ya. Mulai dari kalau kita lihat aja, saya kemarin sempat ke Pesibar di beberapa pekan yang lalu, itu waktu hujan lebat, dan ternyata memang di situ udah ada pohon yang tumbang begitu kan ya. Dan tiang listrik juga ada yang jatuh begitu, ada yang bengkok, ada yang hampir jatuh begitu. Dan tentunya ini menjadi perhatian yang khusus. Bahkan kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman tahu di tahun lalu dari Bu Linda ya, dulu masih dosen tambang namanya Bu Linda, itu juga melakukan analisis, melakukan penelitian bahkan terkait dengan gerakan tanah longsor, potensi tanah longsor di daerah Kota Agung sama Pak Edo begitu ya, Bu Linda, Pak Edo yang saya tahu begitu. Jadi betapa pentingnya ini, bahkan nanti itu akan teman-teman kerjakan rekayasanya untuk Sebelarang dan sebagainya itu di
pit atau di lahan tambang seperti itu. Jadi ini pengetahuan yang apa namanya yang cukup umum lah ya, yang perlu kita ketahui bersama. Oke, dalam penjelasan kali ini saya akan bagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi yang pertama adalah bencana alam terkait dengan geologi itu, bencana alam geologi terkait dengan gerakan tanah, seperti apa gerakan tanah itu. Lalu yang kedua saya akan bahas terkait dengan jenis gerakan tanah, dan yang ketiga gerakan tanah ini terhadap manusia. Jadi implikasinya apa gerakan tanah terhadap manusia, atau mungkin nggak ya manusia itu menciptakan gerakan tanah begitu? Apakah hanya peristiwa alam saja seperti itu? Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah ini dia. Jadi slide-nya sudah saya bagikan di kemarin kalau nggak salah ke ketua kelas. Jadi mungkin bisa dilihat ya, bisa dilihat sambil dicatat-catat juga. Bahwasanya memang kalau kita berbicara bencana alam, tentunya sebenarnya kurang pas ketika kita bilang bencana alam, karena kalau kita menggunakan konteks bencana, artinya sesuatu hal yang merugikan manusia begitu ya. Jadi kalau kita berbicara bencana alam geologi, artinya peristiwa geologi atau peristiwa secara alamiah ya, yang tentunya disebabkan oleh proses-proses geologi yang mengakibatkan dampak ya, yang berdampak bagi populasi manusia. Oh ini apa dulu? Yang berdampak bagi populasi manusia. Jadi sebenarnya ya kata kuncinya dari bencana adalah dampak bagi populasi manusia. Dan ketika tidak berdampak bagi populasi manusia, itu tidak akan menjadi sebuah bencana. Hanya jadi peristiwa alam. Kalau teman-teman lihat di National Geographic atau di mungkin Animal Planet ya, yang sering nonton binatang-binatang, kalau di Antartika, di kutub begitu misalkan ya, tiba-tiba ada longsor, ada badai salju begitu. Apakah suatu bencana alam atau hanya peristiwa alam saja? Tentu ketika kerugiannya hanya dialami oleh fauna-fauna yang ada di sana tanpa merugikan manusia, itu tidak masuk ke dalam kategori bencana, begitu kan ya. Sedangkan banjir nih atau air pasang saja, air laut yang pasangnya cukup tinggi, ketika merugikan manusia itu disebut sebagai bencana alam. Jadi sebenarnya bencana itu sebenarnya tercipta karena ada manusia begitu kan ya. Karena memang pada dasarnya peristiwa alam ini itu ya alamiah. Itu merupakan sebuah siklus yang akan terus berulang begitu kan. Akan menjadi bencana ketika ada manusia di sana ya. Nah, tentunya apakah jadinya kita nggak harus hidup, Pak, gitu ya? Atau kita harus pindah? Tentu tidak begitu ya. Jadi bagaimana peristiwa alam itu pasti akan terjadi. Nah, caranya adalah bagaimana kita menanggulanginya. Nah, untuk menanggulanginya, kita perlu mempelajarinya dulu ya, apa yang dimaksud, bagaimana sifat bencana tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gerakan tanah. Nah, ini saya coba Saya coba lihat, ini adalah suatu sungai, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini suatu sungai. Ya, ini suatu sungai. Yang tentunya di sini ada longsorannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan kita lihat seperti ini termasuk kategori bencana alam atau bukan? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab? Ayo. Oke, silakan, Dava. Sesuai yang kata Bapak tadi, Pak, Hmm. itu dikatakan bencana alam jika dia berpengaruh terhadap populasi manusia. Sedangkan di dalam gambar ini kita tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa di sana terdapat koloni manusia atau tanda-tanda kayak tempat hidup manusia gitu, Pak. Jadi tidak berdampak, jadi hanya disebut peristiwa alam, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dava, atas ininya, pendapatnya. Mungkin saya kasih kesempatan Maria. Maria udah ngacung Eh, tadi. Silakan, Baik, Maria. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya itu bukan bencana alam, Pak. Masih peristiwa alam. Karena kalau dilihat dari gambar sendiri, itu kayak nggak ada populasi manusia atau pemukiman yang di sekitarnya, Pak. Oke, terima kasih jawabannya dari Dava dan dari Maria, dan saya rasa teman-teman sebagian juga berpendapat sama ya dengan Dava dan Maria. Nah, ini gambarnya cukup cukup ini menjebak teman-teman. Bahwasanya memang sebenarnya dampak besar atau dampak bagi populasi manusia itu bukan hanya menyebabkan kematian atau dampak ke populasi manusia secara langsung, secara fisik, tetapi juga kita akan berdampak kepada stabilitas ekonomi, ya, terus stabilitas infrastruktur yang ada begitu ya, dan nanti mungkin berdampaknya ke
lingkungan juga, ke terhadap lingkungan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada jalan, teman-teman. Ada jalan di sini ya. Saya hapus dulu deh, takutnya nggak kelihatan. Nah, di bagian sini ini ada jalan nih. Di mana sebenarnya gara-gara adanya longsor seperti ini, maka dia mengganggu jalannya. Yang tadinya begini, dia harus teralihkan karena dia dapat limpasan longsornya. Nah, ini mau nggak mau dia menjadi sebuah bencana juga akhirnya begitu ya. Walaupun sebenarnya dikatakan grade-nya kecil lah. Kalau misalkan kita bisa lewat ya ya sudah gitu. Atau nanti kan dari sini biasanya kita bikin rekayasa ya. Kita muter ke sebelah sini lalu nanti kita teruskan lagi jalannya gitu. Nah, ada beberapa trik seperti itu. Tapi ini tetap termasuk kategori sebuah bencana karena memang merugikan manusia gitu. Jadi ketika kita rugi ya tentunya ini bisa dikatakan bencana. Nah, semakin banyak pembangunan gitu kan, semakin luasnya pembangunan tentunya juga akan semakin banyak potensi bencana ya. Oleh karena itu ahli bencana itu makin sering dicari gitu karena tempat yang dulunya nggak ada bencana juga bisa jadi bencana gitu ya karena kita membuat adanya pembangunan di sana. Nah, ada beberapa hal dari longsor teman-teman yang perlu kita perhatikan. Ini mungkin karakteristiknya sama dengan sesar tapi bahasanya berbeda. Jadi pertama adalah ini yang kita sebut sebagai sungai ya. Kita sebut sebagai sungai di mana ketika longsor jadi ada suatu lereng di sini yang terkupas. Nah, kupasan ini yang kita sebut sebagai scarp. Atau bagian atasnya kita sebut sebagai headscarp. Nah, ini mirip dengan sesar, di mana ini adalah bagian dari footwall-nya ya. Ini bagian dari silicon side-nya. Ada ininya garis-garisnya begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dalam istilah longsor ini namanya scarp ya. Lalu di sini longsorannya dia tumpah. Nah, jadi materialnya dia bisa mengendap di bagian sini ya, yang kita sebut sebagai debris. Nanti ada bagian yang mud flow-nya, jadi yang kasar-kasar, yang materialnya besar-besar, biasanya dia terkumpul di bagian sini, di bagian bawah, di bagian sini aja nih. Sedangkan material-material yang lebih halus, dia akan bisa loncat ke sini. Belum lagi di sini ada sungai kan ya, jadi sungainya dia itu tertutup, sungainya tertutup ataupun mengganggu aliran sungai ya. Jadi mungkin nanti di sini bisa mendapat limpasan dari longsornya seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal yang umum terjadi. Dan kalau teman-teman nanti belajar, mungkin sedimentologi nggak belajar sampai sini. Jadi biasanya ada kalau kita lihat litologi, kadang sungai itu berubah begitu ya. Yang tadi sebelah kiri jadi lebih ke kanan, itu kan adanya banjir, terus dia berpindah lagi sungainya seperti itu. Ataupun ada struktur geologi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana definisinya? Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Jadi gerakan tanah itu adalah bergeraknya massa regolit ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi, gaya tarik gravitasi tanpa bantuan medium transportasi. Nah, tanpa bantuan medium transportasi. Umumnya terjadi serentak dan tiba-tiba untuk mencapai kesetimbangan baru begitu. Jadi untuk menjadi level, untuk menjadi stabil lagi. Jadi sebenarnya ketika lerengnya tidak stabil atau kritis, lereng yang kritis atau tidak stabil, dia akan longsor pada waktunya sehingga menciptakan lereng yang stabil kembali begitu. Jadi longsor itu adalah menciptakan kestabilitas. Sebenarnya logikanya sama dengan gempa bumi. Jadi ketika tekanannya terkumpul, dia kan akhirnya melepaskan energi ya, dan dia menciptakan kestabilitas baru. Nah, ini ada regolit ya. Regolit itu sebenarnya tanah ya. Jadi kayak ya massa regolit. Jadi batuan yang mungkin lapuk ya, bisa dikatakan batuan yang lapuk begitu ya. Jadi tanah dan bukan jadi batu lagi. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman pertama adalah gaya tarik gravitasi. Sebenarnya gaya tarik gravitasi ini tidak akan berbeda ya antara teman-teman posisinya di bagian sini begitu ya, mau di bagian lebih bawah, mau di bagian lebih bawah lagi, nilai gravitasi itu akan sama. Jadi gravitasi itu sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung. Tetapi yang berpengaruh adalah kemiringannya. Di mana kalau teman-teman lihat di bagian kanan, ini adalah di bagian A ya. Nah, ini adalah sebuah benda. Anggaplah kita punya tempat pensil atau laptop kita lah. Teman-teman mungkin sebagian pakai laptop. Ditaruh di meja dengan meja yang datar seperti ini. Mungkin akan stabil aja ya. Mungkin akan stabil aja. Nggak akan bergeser, nggak akan jatuh. Tetapi kalau misalkan mejanya kita miringkan seperti ini, nah tentunya nilai gravitasi itu akan semakin besar.
daya tariknya akan semakin besar di mana nanti yang kita kenal dengan adanya shear stress namanya atau tegasan geser. Nah, semakin kita miringin mejanya, misalkan saya gambar lagi begini ya. Nah, ini akan lebih mudah jatuh ya bendanya karena gravitasi ini bisa menjadi gaya tarik langsung terhadap si bendanya ini gitu. Nah, jadi tentunya secara logika kita semua, semakin terjal suatu lereng, maka akan semakin mudah dia untuk longsor. Begitu ya. Itu logika yang sangat umum sekali. Oke ya. Jadi semakin terjal suatu lereng akan semakin mudah dia untuk mengalami pergerakan tanah ya. Oke. Nah, tentunya kalau kita lihat ini adalah ini secara analog mudahnya. Nah, ini adalah secara ilmiahnya, teman-teman. Jadi kemarin kan kita belajar stres ya. Ada yang ingat stres itu apa? Ada yang ingat stres itu apa? Saya Pak lagi stres. Gimana? Siapa tadi yang ngomong? Oke, David, gimana, David? Stres itu tekanan yang mengubah bentuk atau bisa juga struktur dari suatu ini, Pak. Oke, jadi stres itu yang menyebabkan batuan itu terdeformasi, betul. Jadi kalau kita, makasih David ya, ini sudah menjawab. Jadi stres itu teman-teman gaya yang dialami oleh suatu permukaan tertentu begitu ya. Yang tentunya yang paling gampang adalah semakin besar gaya, semakin stres begitu ya. Semakin besar gaya, semakin banyak gaya, semakin stres begitu kan. Semakin mudah stres begitu. Nah, begitulah sebenarnya kondisinya. Nah, nanti ketika stres itu kita bisa lihat kalau misalkan di gambar A ini teman-teman di mana yang bendanya itu datar, ditaruh di suatu meja yang datar, maka dia memiliki stres satu arah ke sini saja. Gitu. Nah, tetapi ketika dimiringkan seperti di gambar B, maka kita mengenal adanya stres yang tegak lurus terhadap mejanya. Ini kita sebut sebagai normal stress. Dan ini yang kita sebut sebagai shear stress. Jangan pusing, ini nanti kita akan bahas di semester depan di geologi struktur, tenang aja. Nggak harus ngerti sekarang. Tapi gambarannya seperti itu. Semakin besar shear stress, semakin miring, semakin terjal kemiringan mejanya atau kemiringan lerengnya dalam hal ini, maka akan semakin besar nilai shear stress. Semakin besar nilai shear stress, maka akan semakin mudah dia jatuh. Semakin mudah dia bergeser. Nah, dengan logika ini, maka kita bisa berpikir atau kita bisa menyimpulkan bahwasannya nilai suatu lereng atau kestabilitas lereng itu bisa dikuantifikasi atau bisa kita hitung. Begitu ya. Kita bisa hitung menggunakan rumus fisika dengan gaya di bidang miring begitu ya. Simpelnya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman akan belajar lebih lengkapnya ya di analisis kestabilan lereng. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi suatu lereng teman-teman itu akan terganggu kestabilitasnya apabila lereng tersebut memiliki bidang lemah. Tadi kita sudah sepakat ya, ketika semakin miring itu akan semakin mudah untuk jatuh. Tetapi kalau teman-teman bayangkan, teman-teman punya handphone tanpa casing. Handphone teman-teman tanpa casing dengan teman-teman meletakkan handphone dengan casing karet lah gitu ya. Handphone dengan casing karet. Nah, coba diletakkan pada meja yang miring. Biasanya, umumnya, handphone tanpa casing yang licin itu akan lebih mudah jatuh daripada handphone dengan casing plastik. Kenapa seperti itu? Nah, inilah yang kita kenal faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan lereng. Yang pertama adalah adanya besar sudut kemiringan dari suatu lereng. Itu yang tentu yang utama ya, yang sudah kita inikan. Jadi pertama adalah sudut kemiringan lerengnya. Jadi semakin besar sudutnya, semakin besar nilai shear stress-nya. Begitu. Nah, yang kedua
adalah yang kita kenal dengan friksi. Gaya friksi. Ini nih, gaya friksi. Ada yang tahu gaya friksi itu apa? Kayak gesek bukan Pak? Betul. Exactly. 100 buat Dava. Jadi gaya friksi itu adalah gaya gesek. Yang kita kenal dengan gaya gesek. Kalau ilustrasinya tadi, karetnya itu kan memiliki gaya gesek yang lebih tinggi ya daripada yang besi yang licin begitu. Maka ketika semakin besar gaya geseknya, maka akan semakin sulit benda tersebut untuk jatuh. Begitu ya. Semakin kecil rasio friksi, sebaliknya semakin kecil rasio friksinya, maka semakin tidak stabil bidang tersebut. Jadi semakin besar nilai friksi, dia akan lebih stabil. Nah, jadi yang utama sebenarnya yang kedua ini ya, ada stabilitas lereng, lalu ada juga nilai friksi. Dan yang sebenarnya yang ketiga, itu kita kenal juga kohesi. Ada yang tahu kohesi ini apa? Ini di TPB biasanya ada ya. Kohesi, ada yang tahu kohesi ini apa? Gaya rekat antar dua molekul bukan Pak? Betul. Cepat sekali. 100 lagi buat Davo. 200 nih. 300 sama yang tadi. Oke. Betul. Kohesi itu merupakan, kalau bahasa saya, tarik-menarik antara partikel. Jadi sebenarnya setiap partikel itu kan punya, secara alamiah, dia itu akan tarik-menarik ya. Satu dengan lain. Jadi secara naturalnya dia tidak akan bisa dipisahkan. Secara umum dia pasti akan nempel, akan tarik-menarik begitu ya. Sampai ada suatu faktor sehingga dia terpisah. Nah, sebenarnya kalau kohesi ini semakin kecil gaya tarikannya atau gaya kohesinya, maka semakin tidak stabil suatu lereng. Jadi kalau kohesi besar juga akan mempersulit lereng itu untuk benda itu untuk jatuh. Artinya kestabilan lereng akan semakin tinggi ketika nilai kohesi adalah tinggi begitu ya. Nilai kohesi semakin tinggi. Nah, itu yang kita sebut sebagai kohesi. Jadi kohesi ini berhubungan dengan komposisi batuan. Berhubungan dengan batuan apa yang kita punya begitu ya. Jadi ada friksi, ada kohesinya di situ, dan kalau teman-teman lihat juga ini bisa dipengaruhi oleh bidang lemah teman-teman. Kalau kita berbicara aspek geologi dan tentunya harus dihubungkan juga dengan geologi, maka kita bisa melihat adanya bidang lemah itu mempermudah lerengnya itu akan tergelincir atau tanahnya itu akan bergerak. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang kita sebut sebagai kekar nih. Nah, ketika kekarnya seperti ini, maka dia akan lebih mudah untuk bergeser. Karena kekar ini memperkecil nilai friksi dan kohesi. Kekar ini secara tidak langsung memperkecil nilai friksi dan kohesinya. Karena sudah diciptakan nih jalurnya. Jalurnya untuk berpisah tuh sudah diciptakan begitu kan. Tinggal ada pemicu sehingga dia bisa jatuh. Nah, seperti itu. Atau dia searah dengan bidang perlapisan begitu ya. Seperti searah dengan bidang perlapisan sama juga konsepnya dengan kekar. Bidang perlapisan itu merupakan bagian lemah dari suatu batuan, bisa diterobos air begitu ya. Dan juga memiliki, karena beda komposisi, beda batuan, beda komposisi, tentunya nanti berbeda nilai friksi dan kohesinya. Lalu juga searah dengan foliasi seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, searah dengan kemiringan perlapisan, searah dengan bidang kekar begitu. Jadi ini untuk bidang lemahnya. Jadi kita punya 4 kurang lebih ya, stabilitas lereng, nilai friksinya, kohesinya, dan bidang lemah sebagai faktor-faktor yang berpengaruh. Oke. Nah, tapi teman-teman, selain ini kita juga perlu memperhatikan faktor lain yang apalagi kita di negara tropis ya, yaitu adalah saturasi air. Jadi air ini mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan mempengaruhi ke stabilitas lereng. Di mana pada kondisi tertentu air ini bisa menjadi perekat, ya, memperbesar nilai kohesi, tapi juga bisa memperkecil nilai kohesi ketika airnya itu selalu banyak begitu ya. Jadi dan juga air ini bisa menjadi penambah beban. Jadi misalkan gini nih, sepatu saya kuat untuk lereng 30 derajat begitu ya. Jadi misalkan saya berdiri, saya bisa menahan beban diri saya 30 derajat kemiringan lerengnya nih dengan friksi dari sepatu yang saya pakai, sepatu lapangan yang saya pakai. Tetapi ketika saya meminum air atau saya
bawa galon 19 kilo misalkan ya. Ada air kan berarti di situ ya. Atau saya minum air 1 liter, 2 liter, akhirnya nambah beban saya 2 kilo begitu ya. Nah, itu akan menambah beban saya yang misalkan berat saya itu 70 menjadi 72 misalkan ya. Sehingga akan memperbesar nilai kritisnya atau memperkecil nilai stabilitas suatu lereng. Jadi air ini dapat menjadi beban, penambah beban ya. Pun juga air ini bisa memperkecil daya kohesi ataupun memperbesar pada kondisi tertentu dan adanya tekanan ke atas dari air mengurangi gaya gesek atau friksi. Jadi air yang terkandung di batuan dia itu biasanya sifatnya menekan ke atas karena panas kan ya di bagian bawah itu ya. Jadi dia akan bisa mengurangi gaya gesek atau friksinya. Nah, yang poin kedua tadi saya sempat bilang air itu bisa menjadi perekat, memperbesar nilai kohesi ataupun memperkecil nilai kohesi. Nah, ilustrasinya seperti itu, teman-teman. Nah, gini, Jadi ketika teman-teman ke pantai, kan kita punya pasir pantai itu, ya. Atau gini lah, kalau teman-teman lihat ada bangunan yang lagi dibangun, kan punya gundukan pasir tuh biasanya di pinggir-pinggirnya ya. Kenapa sih gundukannya nggak bisa dibuat begini? Atau gimana ya? Atau 90 derajat Pak begitu. Kenapa sih gundukannya dia itu harus begini? Nah, sebenarnya karena dia punya sudut maksimalnya di sini sekitar 30 derajat. Ini sudut pasir. 34 lah ya di sini ya. Dia punya angle of repose namanya. Jadi dia punya sudut posisinya. Jadi kalau teman-teman menabur sesuatu pasir itu nggak akan bisa kemiringannya 45 derajat tuh. Dalam kondisi normal ya, dia pasti akan bentuk 35. Kalau teman-teman dengan material lain, misalkan materialnya lempung, mungkin berbeda lagi seperti itu ya. Material apalah gitu. Itu dia pasti memiliki sudut masing-masing. Jadi kan ada benda yang bisa dibikin bisa terjal, ada benda yang dengan sudut tertentu. Nah, kalau teman-teman main ke pantai, nah ini kan umum ya, teman-teman pasti pernah main-mainan seperti inilah ya, walaupun nggak sebagus ini mungkin nanti bikin istananya, cuman bikin rumah-rumahan aja. Tapi kok bisa sih bikin istana begitu? Nah, kenapa sih pasir kan 34 derajat, 30 derajat, tapi kok di pantai bisa? Kan pasir juga sebenarnya. Nah, itulah fungsinya air begitu ya. Dengan komposisi dengan jumlah tertentu, dia akan bisa menjadi perekat atau memperkuat di sana. Tetapi ketika kondisinya besar seperti ini nih, airnya disemprotkan ke istana tadi, hancur juga, ambiar juga begitu ya si istananya gitu. Nah, jadi air ini memang faktor-faktor yang spesifik. Jadi maksudnya ada kajian khusus di sini ya. Jadi makanya ada hidrologi, ada hidrogeologi. Ini Pak Fadil jagonya nih, Pak Kaprodi nih. Main-main air seperti ini. Jadi nanti bisa belajar banyak ke Pak Fadil. Oke, tentunya dari hal ini teman-teman, kita bisa menemukan bahwasanya kondisi kritis suatu lereng itu dapat diketahui dari nilai daya kohesifnya. Ya, ini sebenarnya saya membaca rumus aja ya. Lalu stres dikali dengan kemiringan lerengnya, tan dari kemiringan lereng. Ya, ini adalah rumus yang pertama ataupun kita bisa lihat ini ya. Jadi ada stres dikurangi tekanan pori begitu. Nah, nanti mungkin ini kita akan belajar di geologi struktur apa itu tekanan pori lebih detailnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kita sudah sampai ke ujung sesi pertama. Silakan. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan jenis-jenis gerakan tanah. Nah, ini dia. Jadi gerakan tanah itu diklasifikasikan terhadap beberapa faktor ya. Jadi kita bisa lihat dari jenis masanya. Ini jenis massa yang pertama. Lalu adanya besar dari sudut lereng. Lalu kecepatan geraknya, ada yang cepat, ada yang geraknya cepat, ada yang geraknya lambat ya. Dan juga media transportasinya. Nah, dia tertransport dengan apa? Dengan air kah atau media udara kah atau jangan-jangan adanya salju kah gitu ya. Dan seterusnya. Atau gempa jangan-jangan ya, itu media transport mungkin ya. Nah, jadi kita bisa membagi
kita bisa membagi pergerakan dalam tipe dari pergerakan, teman-teman, ke dalam 3 hal, yaitu flow. Jadi dia mengalir ya, dia mengalir. Lalu dia bisa, ini adalah bergeser, dia sliding gitu ya. Dia sliding, dia meluncur gitu ya. Dia meluncur. Jadi kan kalau ngalir kan dia pasti ada medianya. Kalau ngalir kan ada medianya ya. Bisa air, pokoknya fluida lah. Mungkin bisa dipengaruhi oleh fluida banyaknya. Nah, lalu bisa bergeser atau sliding ataupun jatuh. Nah, jadi kita bisa membagi tipe pergerakan tanah itu ke dalam 3 jenis, yaitu ada fall, jatuh, slide itu bergeser, dan flow itu mengalir, gampangnya seperti itu. Nah, sampai sini nanti kita akan, ini ada deskripsinya ya, tadi yang saya jelaskan, ini jelasannya seperti inilah. Biasanya kalau flow itu terjadi pada material tanah, material yang belum solid begitu ya, ataupun bukan batu lah ya. Kalau flow biasanya tidak terjadi pada batu begitu. Tidak terjadi pada batu. Nah, sedangkan kalau sliding ini bisa terjadi baik dengan tanah ataupun batuan gitu ya. Regolith or bedrock atau lapisan batuan. Sedangkan kalau jatuh, fall, kita akan berbicara terkait dengan medianya adalah bedrock atau batuan. Ya, biasanya kalau flow itu pasti tanah begitu kan ya. Slide itu tanah atau batu. Gampangnya gitu ya. Jatuh itu adalah batu. Nah, lalu teman-teman bisa lihat ya, ini subkategorinya ini jenis-jenisnya. Jadi ada yang kita sebut sebagai creeping, ada yang sebut kita debris flow, earth flow atau mud flow, ada yang kita sebut sebagai solidification gitu kan ya. Untuk slide itu ada slam, nanti kita jelaskan di satu-satu nih di slide selanjutnya, ada rock slide dan selanjutnya. Sedangkan kalau fall biasanya kita sebut cuma satu aja, rock fall jadi sistemnya. Nah, ini teman-teman ya ilustrasinya nih. Jadi ini kita memiliki beberapa tipe. Ini kalau yang teman-teman bingung fall seperti apa ya gini aja. Batu jatuh begitu ya. Sedangkan kalau sliding batu meluncur terus gitu ya. Dia bisa meluncur seperti ini ataupun dia bisa meluncur melengkung seperti ini. Nah, gini ya. Gitu kan. Dia bisa meluncur melengkung seperti ini. Lalu ketika flow dia bisa begini ya, jadi dia bengkok di bagian sini ataupun dia melengkung seperti ini ataupun bisa seperti ini. Ini tergantung dari pergerakannya. Jadi ketika pergerakannya slow kita sebut sebagai creeping, ketika lambat itu creeping, sedangkan fast atau cepat itu kita sebut sebagai flow. Kadang-kadang kalau yang sangat cepat kita sebut sebagai avalanche begitu kan ya. Istilahnya avalanche. Nah, jadi kalau teman-teman lihat seperti ini gambarannya. Nah, saya akan coba bergeser ke slide selanjutnya ya untuk lebih informatif. Nah, ini yang pertama teman-teman, kalau kita berbicara tipe flow, kita akan berbicara ini banyak ya subkategorinya. Ada yang kita kenal dengan mud flow dulu deh. Mud flow ini biasanya terjadi pada material dengan kandungan lempung disertai dengan air yang lebih dari 30%. Jadi material yang umumnya jenuh dengan air begitu ya. Biasanya berada di iklim tropis biasanya ya, yang memang curah hujannya cukup tinggi. Dan tentunya gerakannya ini sesuai dengan bentuk lembahnya seperti apa. Jadi kita longsornya ya di lembahnya itu gitu, bentuk lembahnya, dan umumnya terjadi pada iklim arid dan semi arid begitu ya. Dan kalau misalkan kita berbicara material yang lebih kasar, bukan lempung ya, mungkin lanau ataupun material pasir begitu ya, lebih kasar, kita kenalnya istilahnya debris flow begitu ya. Di mana ini mengandung lebih sedikit air dibandingkan dengan mud flow-nya. Jadi maksudnya airnya nggak terlalu banyak dan juga materialnya ukurannya lebih kasar. Nah, umumnya lebih jenuh, lebih viskos, lebih kental seperti itu ya. Dan gerakannya lebih lambat daripada mud flow. Jadi debris ini akan lebih lambat daripada mud flow. Tapi tetap ini ya, sama-sama flow ya, sama-sama flow. Jadi mud flow maupun debris. Nah, itu untuk debris maupun mud flow. Nah, sedangkan kalau earth flow ini ukuran masanya sama dengan mud flow, namun lebih jenuh air dengan jarak tempuh yang lebih pendek dan kecepatan pergerakan lebih lambat. Jadi earth flow ini teman-teman bisa kita katakan kayak mirip-mirip likuifaksi lah. Mirip-mirip likuifaksi. Jadi dia
airnya tuh banyak banget gitu ya, udah benar-benar isinya jenuh air begitu. Jadi pergerakannya itu seolah-olah ya diaduk-aduk seperti air yang teraduk, dan tetapi lokasinya terbatas. Dia terbatas lokasinya. Nah, lalu kalau kita sebut creeping, nah creeping ini gerakannya rendah. Biasanya ini dijumpai di mana melibatkan batuan, tanah maupun sedimen lepas. Nah, sebenarnya batuan-batuan yang sudah lapuk juga ini mungkin masuk ke horizon C lah paling enggak gitu ya. Dan ini creeping ini biasanya disebabkan oleh gempa biasanya. Jadi dipicu oleh gempa. Gempa bergerak gitu ya, terus dia menghasilkan creeping, jadi getaran-getaran seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada retakan-retakannya di bagian sini gitu. Nah, sedangkan solifluction ini kayaknya sih nggak akan ditemukan di Indonesia ya, kecuali di Kartens begitu. Karena ini umumnya terjadi pada gerakan aliran yang kecepatannya termasuk lambat dan hanya terjadi pada elevasi tinggi dan suhu yang dingin. Biasanya di tempat-tempat dataran tinggi yang memang di iklim subtropis ya, yang memang ada saljunya di sana. Gitu. Jadi berhubungan dengan itu. Ini untuk jenis tanah, jenis gerakan yang flow, teman-teman. Lalu kalau misalkan kita berbicara, sebentar, ada yang kurang kayaknya. Oh ya, jadi secara umum saya coba jelaskan ya, khawatirnya nanti nggak bisa bedain. Jadi kalau untuk flow, ini sebenarnya materialnya umumnya sudah tidak terkonsolidasi. Sudah tidak terkonsolidasi, artinya ketika batu pun sudah jadi lapuk begitu ya. Dan dia bergeraknya turun, normalnya turun bukan bergerak naik ya. Dan biasanya dibantu oleh medium transportasi seperti air begitu ya, dan juga adanya faktor gravitasi sebagai penggerak gitu. Oke, baik. Nah, ini jenis gerakan yang kedua yang tadi kita sebut sebagai gelinciran atau slide ya, atau luncuran. Nah, ini dia. Jadi pada jenis ini masanya bergerak di atas permukaan bidang lemah. Bisa di atas kekar ataupun di searah dengan kemiringan lapisan batuan begitu ya, ataupun ke searah dengan foliasi, di mana bidang gelincir itulah yang sebenarnya menjadi faktor utamanya, dan biasanya tidak disertai oleh medium transportasi. Jadi dia nggak ada faktor air di sini nih. Nah, kalau kita lihat ini kita bisa bagi ke dalam dua jenis, yaitu ada yang kita sebut sebagai slam yang miring nih, yang curve gitu ya, ataupun juga rock slide. Jadi kalau slam itu teman-teman, ini sebenarnya teman-teman bisa dibaca ya. Slam itu merupakan yang masanya berupa material yang belum terkonsolidasi. Jadi slam ini terjadi pada unconsolidated material seperti tanah ataupun batuan yang lapuk begitu ya. Dan dia bergerak turun secara perlahan dan rotasional. Jadi dia berotasi. Jadi dia nggak kaku banget ya, nggak turun seperti ini nih. Tetapi dia itu meluncur begini. Biasanya material-material yang belum terlitifikasi, material-material sedimen biasanya belum terlitifikasi, ataupun batuan-batuan yang lapuk atau unconsolidated, kita katakan seperti itu. Biasanya ditunjukkan dengan adanya cekungan-cekungan gitu, curving. Sedangkan kalau rock slide ya tadi, masa berupa batuan, biasanya batuan yang bergerak pada bidang planarnya, pada bidang gesernya begitu. Nah, tentunya kalau teman-teman lihat ini kan model dari SAR normal ya. Ya bisa ya ini juga salah satu faktornya. Jadi berhubungan dengan struktur yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara bagian kanan teman-teman, ada yang kita sebut sebagai debris, Pak. Ini block slide itu apa? Jadi debris slide itu kondisinya ketika memang masa batuannya itu mungkin ukurannya pasir sampai bongkah. Ya, sand, very fine sand misalkan, atau medium sand hingga gravel gitu kan ya. Sedangkan sampai yang kasar lah, sampai masuk ke kerikil kayaknya. Lalu atau enggak variabelnya banyak ya, dari pasir hingga bongkah. Sedangkan kalau masa batuannya besar, blocky itu yang kita sebut sebagai block slide seperti ini. Oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya ada jenis yang ketiga adalah jatuhan atau fall. Ini pada jenis gerakan ini sebenarnya ya umum saja masa batuan yang bergerak berupa batuan yang bergerak jatuh, bergerak ya keturun ke bawah tentunya ya. Nah, ini sebenarnya biasanya akibat ada batuan-batuan yang pecah lalu ya jatuh seblok-bloknya di situ. Jadi ya memang ini paling tidak bisa diprediksi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di tambang-tambang biasanya malah
rockfall ini dimanfaatkan. Jadi kita gali aja di bagian sini nih. Kita keruk di sini gitu ya. Nanti kan dia rubuh sendiri ke bawah gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sama orang-orang tambang malah caranya seperti itu. Oke, itu untuk rockfall. Nah, oke, kita masuk ke jenis gerakan yang kita sebut sebagai subaqueous. Jadi ini spesifik dari yang tadi. Jadi ini gerakan tanahnya itu sebenarnya teman-teman, ini kita bicara jauh sedikit ya, bukan di darat saja, tapi gerakan tanah ini pun bisa terjadi di bawah permukaan air, seperti di laut ataupun di danau, dan ini yang menyebabkan adanya tsunami di Lampung ya, di bagian selatan mungkin ya, akibat adanya longsor di bawah laut ya, akibat adanya aktivitas Krakatau tuh yang menyebabkan adanya tsunami. Nah, ini salah satunya gerakan tanah yang kita sebut sebagai subaqueous. Jadi ini potensi gaya gravitasi dapat juga mempengaruhi batuan ataupun sedimen yang berada di lereng bawah permukaan. Jadi dia ketarik begitu ya, sehingga dia akan menghasilkan gerakan tanah yang tentunya akan menimbulkan pergerakan di bagian airnya, di bagian lautnya begitu ya. Jadi pergerakan massa seperti ini ya. Jadi ini ada longsoran di bagian sini, ini scrubnya atau gawirnya. Jadi materialnya ke arah sini teman-teman. Materialnya bergerak ke arah sini. Nah, di sini nanti ada bentukannya bisa seperti ini, dia blok-blok seperti ini, ataupun dia bergumung seperti ini ya, ataupun dia berputar-putar seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai ketika massa bergerak di bawah permukaan air dan hingga sampai keruh gitu ya. Ini yang kita kenal sebagai arus turbidit sebenarnya. Nah, ini seperti ini gambarannya, model-modelnya, dan ini adalah gambar faktanya seperti ini begitu ya. Oke, kita sedikit aja lah untuk bahas ini, karena kita bahasnya banyaknya di darat. Tapi teman-teman perlu tahu juga bahwasanya longsor bisa terjadi di laut begitu atau di danau. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman, ini foto-foto ini memperlihatkan produk dari pergerakan tanah dari beberapa faktor yang terkait begitu ya. Bisa terjadi secara bersamaan, bisa menjadi bencana ketika memang berdampak kepada manusia. Nah, ini seperti debris flow, longsoran seperti yang umum kita jumpai ya. Begitu kalau kemarin gempa Cianjur disertai juga dengan debris begini kan ya. Tampilannya seperti ini, lalu ada mud flow, begitu ini lumpur, ada rock slide juga, seperti gambar kanan bawah. Ini ada creeping, biasanya creeping ini akibat adanya aktivitas tektonik juga, disertai dengan ground shaking ya. Lalu ada solidification, ini seperti ini nih, jadi drop-drop seperti ini, kerak seperti ini. Lalu adanya rockfall seperti ini, rockfall jatuh aja gitu ya, pluk begitu, udah waktunya jatuh begitu kan. Oke. Nah, tentunya gerakan tanah dibedakan berdasarkan beberapa faktor yang harus diperhatikan. Tadi ini saya review lagi, yaitu dari jenis massa, besar sudut lereng, kecepatan gerak, medianya ya, jatuhankah atau luncurankah, atau disertai dengan media seperti aliran. Nah, ini gambarannya teman-teman. Jadi ini ada solidification, ini ilustrasinya ya. Tadi ini yang kita sebut sebagai slam. Nah, ini enggak cuman satu tipe ya, bisa jadi di atasnya slam, di bawahnya kita masuk ke debris begitu ya. Di sini ada lahar atau kita kenal dengan bahasanya mud flow tadi. Di sini ada debris flow juga. Nah, lalu di sini ada rock slide, juga ada rock avalanche begitu ya. Dia jatuh aja batunya dengan sangat cepat begitu. Di sini rock fall, di sini rock slide, di sini rock avalanche begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan jenis gerakan tanah? Oke, gimana ada Pak? Silakan. Oh, izin bertanya Pak. Itu kan beberapa tahun ini Pak mulai banyak muncul Pak. Itu namanya peristiwa sinkhole apa namanya Pak. Nah, itu saya perhatikan Pak, itu struktur tanahnya itu bukan yang mengandung batuan Pak. Struktur tanah dia itu yang berpasir kayak itu Pak. Nah, saya kaitkan dengan yang pertama tadi Pak, yang jika dia disebutkan flow itu secara Earth flow ya? strukturnya, tapi Ini ya? Pak, secara strukturnya masuk, tetapi secara gerakannya itu nggak masuk Pak, karena secara gerakan saya rasa dia itu kayak jatuhan Pak, karena dia langsung plek langsung ke bawah kayak gitu Pak, Oke. nggak flow kayak gitu Pak. Jadi sinkhole itu termasuk apa itu Pak? Oke, jadi sebenarnya sinkhole yang lubang begitu ya, yang jurang begitu. Biasanya bawahnya apa sih, Dava, kalau sinkhole?
ada kayak air, Pak. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu model-modelnya sama dengan apa ya? Sama dengan earth flow ataupun kita katakan sebagai likuifaksi. Di mana kalau saya coba gambarkan gini. Jadi ketika gimana ya? Teman-teman pernah lihat atau Dava dan teman-teman pernah lihat nggak kalau susu murni didiemin itu atasnya ada lemak. Ya, ada lemak-lemak gitu ya. Jadi lemak-lemak yang seperti apa ya? Seperti tipis-tipis gitu ya, seperti lapisan tipis gitu dan bawahnya air. Nah, sebenarnya kondisi di tempat likuifaksi ataupun sinkhole itu mirip-mirip seperti itu. Di mana di bagian bawah ini kondisi ini air dan di bagian sini ini sebenarnya adalah tanahnya tadi. Gitu. Di mana ketika memang ada sesuatu yang bergerak ataupun ada sesuatu beban yang melebihi kapasitas, akhirnya dia bisa jatuh, plok, bolong begitu kan, sehingga dia ya udah begitu. Dia udah masuk ke bagian airnya kayak tadi gitu. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Nah, sebenarnya yang menarik adalah prosesnya ini kenapa bisa seperti ini gitu. Prosesnya ini kenapa bisa air tiba-tiba Pak kok ada air di atasnya tanah begitu ya. Karena memang proses dari transportasi yang sangat cepat begitu ya, di mana material-material yang jatuh itu berkumpul semua di daerah sana begitu ya. Lalu habis itu tertumpuk juga material-material yang yang lebih kasar begitu ya, sehingga dia seolah-olah membentuk tanah, padahal itu sebenarnya bukan daerah yang stabil. Mungkin seperti itu dulu, Dav. Kebayang ininya? Iya, Pak. Berarti dia termasuk jenis gerakan tanah atau bukan dia, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara gerakan tanah harusnya ada ini ya, ada kalau kita bicara flow sih seharusnya ada medianya gitu. Jadi saya bisa katakan itu sih bukan gerakan tanah. Oke. Karena itu ada pembebanan yang yang bukan sesuatu yang terstruktur gitu. Jadi ya udah gitu. Ini apesnya aja gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Bebannya berat di situ, udah jenuh dia bolong gitu. Mungkin kalau menurut saya itu belum masuk kategori ke gerakan tanah. Tapi kalau kita kaitkan sih bisa masuk ke earth flow. Tapi dengan itu kita bisa tahu bahwasanya di daerah ini ada potensi untuk gerakan tanah tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke ya, Dava ya. Semoga bisa jawab, bisa ini ya mencerahkan. Oke. Ada lagi? Oke, Erikson atau siapa panggilannya nih? Erik. Pascal boleh, Pak Erikson juga boleh, Pak. Oke, Pascal aja ya. Ya, izin tanya Pak, kan seperti yang kita tahu kalau ada gempa atau gerakan tektonik di laut itu kan bisa mengakibatkan tsunami. Bisa nggak Pak saya katakan kalau misalkan ada gerakan tanah subaqueous ini menyebabkan tsunami, Pak? Iya, betul. Memang ini yang tadi saya jelaskan. Jadi bahwasanya inilah alasan ketika Krakatau itu aktif, terus dia menghasilkan tsunami. Karena Krakatau kan di laut ya. Jadi puncaknya aja di darat begitu ya, di atas permukaan laut. Tetapi kan badannya kan di bawah laut ya. Nah, tsunami di Waimuli Timur di Lampung Selatan itu kan lumayan makan korban. Nah, itu kondisinya kan ketika di bawahnya itu longsor, ya. Nah, ketika dia seperti ini kan dia longsor, begini dia mengalami gerakan tanah ke arah kanan misalkan ya. Dan tentunya dari longsor ini dia juga akan menyapu menyapu air laut tuh. Jadi dia akan ke sini kan. Akan menghempaskan air begitu kan ya. Mungkin secara menyebar begitu ke segala arah. Atau ke arah tertentu lah, ke beberapa arah tertentu yang alhasil akan menciptakan tsunami. Dan kalau misalkan di kajian para ahli ini yang sebenarnya belum kita punya model untuk mengkajinya seperti apa. Karena kan faktornya banyak banget ya. Letusan gunung api itu. Kita sekarang saja sudah pusing nih kapan gunung ini meletus begitu kan ya. Lalu ketika gunung meletus ini longsor nggak gitu ya? Apa sih penyebab longsornya gitu? Jadi variabelnya masih sangat banyak dan ini masih jadi kajian strategis untuk tsunami akibat longsornya gunung api. Tetapi ini saya bisa katakan bisa menyebabkan adanya tsunami. Gitu Pascal ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita masuk ke sesi ketiga. Nanti silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan.
Oke, kita masuk ke sini. Ini adalah gambaran. Di sini ada debris mungkin ya. Nah, begini, ini ada jalan, akhirnya ada longsor, ini jadi bencana, begitu kan ya. Dan ini juga ada rumah yang tinggal di zona patahan ya. Di sini ada patahan, di zona longsor begitu kan. Jadi ya rumahnya kena longsor juga. Ini ada rockfall, bukan ya? Ya, rock slide gitu ya, dia jatuh gitu batuannya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sebenarnya gini, banyak manusia umumnya lah ya, sebenarnya sering beranggapan bahwasanya tanah yang mereka injak atau tanah yang kita injak ini merupakan bagian padat dari permukaan bumi dan tentunya dapat menjadi fondasi yang kokoh di mana fondasi yang kokoh di mana dapat membangun kehidupan begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita semua tahu bahwasanya suatu daerah, apalagi sebagai daerah yang miring ya, baik materialnya batuan maupun materialnya tanah atau regolit, itu berada pada kondisi yang bisa kita katakan tidak stabil ya dalam kondisi tertentu begitu. Karena secara gravitasi itu akan selalu bergerak turun begitu. Jadi ini adalah apa ya? Bisa kita katakan ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari di 2 sesi sebelumnya, bahwasanya memang sebenarnya di bawah ini kita akan memiliki potensi ketika kita membangun sesuatu di tempat miring, kita harus menerima konsekuensi bahwasanya suatu saat ini daerahnya akan mengalami pergerakan nih gitu ya, ataupun ada potensi untuk ke arah situ begitu. Nah, ini sebenarnya gambaran-gambaran yang tadi saya gambarkan, ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua sebenarnya ini contoh peristiwa longsor yang sebenarnya ini bisa terukur begitu ya. Seperti ini kan lereng yang cukup ini ya dan apa namanya cukup terjal, tetapi manusia membangun infrastruktur di sini ya tanpa disertai dengan pengamannya, tanpa disertai dengan cara menanggulanginya begitu. Mungkin bisa saja dibikin apa namanya ya seperti tanggul ataupun dia menciptakan infrastruktur tertentu agar lerengnya itu lebih stabil begitu. Atau misalkan longsornya bukan longsornya dipindahkan ya. Jadi seperti adanya rekayasa agar lerengnya tetap stabil seperti itu. Pun juga sama dengan ini. Kita udah tahu di sini ada lereng yang batu begitu ya, yang memang sewaktu-waktu bisa jatuh ke sini. Nah, rumah ini dia nggak menciptakan pelindung begitu atau dia nggak menciptakan apapun di bagian atasnya untuk menjadi pengaman. Nah, sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh tinggal di tempat yang miring begitu ya, tetapi bagaimana caranya kita mempersiapkan atau mengantisipasi agar setidaknya kita mengurangi risiko bencananya atau mengurangi risiko bencana agar tidak mengalami kerugian lah. Sebenarnya cara berpikirnya seperti itu ya. Sebagai orang kebumian nih, kita kan sebagai orang kebumian nih. Cara berpikirnya adalah misalnya ini batu bara menghabiskan energi gitu, energi yang tidak terbarukan. Ya udah kita nggak pakai batu bara sekarang. Apakah berpikirnya seperti itu? Kan tidak seperti itu ya. Karena batu bara dibuat batu bara itu sebagai sumber energi salah satunya. Mungkin bisa mencari energi alternatif, tetapi tetap batu bara itu bisa digunakan. Yang penting kita bisa menggunakan secara bijak. Juga ketika misalkan ini harus ditambang bawah tanah begitu. Nggak bisa gitu ya. Itu resiko. Ya nggak seperti itu kan cara berpikirnya. Kita harus coba tambang tetapi dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan. Nah, itu mungkin cara berpikir kita sebagai akademisi ya dibandingkan dengan orang-orang awam gitu kan. Jadi sebenarnya kuliah ini teman-teman kuliah 4 tahun nantinya mudah-mudahan bisa berpikir seperti itu. Berpikirnya itu maju ke depan juga, jangan jadi menghindari masalah gitu ya. Jadi ada masalah kita selesaikan begitu, bukan jadi ya udahlah kita nggak usah begitu. Nah itu yang salah. Nah bagaimana caranya kita menanggulangi? Nah kita bisa membuat beberapa cara teman-teman, seperti gambar yang kanan itu kita bisa lihat ini adalah ada potensi longsor begitu ya. Mungkin kita bisa membangun kita bisa ketika kita mau bikin jalan di sini ya udah bikin jalan gitu. Kita harus bikin jalan sini ya udah kita bikin jalan, tetapi memang kita perlu mempersiapkan ini ya pengamannya begitu ya. Kita bikin rekayasanya seperti apa, ataupun kalau misalkan seperti ini sih lebih susah karena apa, karena dia
memiliki kemiringan seperti ke bagian sini ya, jadi akan sedikit susah. Beda dengan ketika perlapisannya miring seperti ini, maka kita bisa cut di sini ya, dan kita bisa bikin penahannya di situ. Nah, jadi kalau dari yang bagian sini juga teman-teman kita lihat ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana suatu lereng itu berpotensi mengalami longsoran. Jadi kita lihat ada hujan, lalu di sini ada longsornya, di sini ada ada sungai gitu ya, potongan sungai yang tentunya di sini akan ada limpahan-limpahannya, dan juga ada 4. Yang 4 ini adalah lereng yang memang berlawanan arah dengan kemiringan batuannya. Siapa tuh yang bocor? Oke. Nah, lereng ini tersusun dari batuan sedimen yang jadi ada dari batu lempung begitu ya. Dan umumnya menjadi bidang gelincir karena batas antar pelapisan menjadi lemah. Jadi kalau kita bicara material lempung umumnya memang lebih licin atau lebih mudah tergelincir atau lebih mudah bergerak daripada material-material yang lebih kasar karena friksinya kecil begitu. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwasanya ketika teman-teman melakukan pemetaan atau teman-teman melihat kondisi bawah permukaan, bikin penampang seperti itu ya, seperti praktikum kemarin kita lihat kondisi bawah permukaan, kita kan sudah bisa tahu ya kira-kira bagaimana cara membuatnya, membuat infrastruktur yang ingin kita kita bangun. Seperti dari gambar ini. Kira-kira kalau kita mau buat jalan, teman-teman ya, di tempat yang X atau di tempat yang Y? Kira-kira lebih aman yang mana? Ada yang bisa jawab? Iya, Pak. Betul, karena dia tidak searah dengan kemiringan batuan kan ya. Tentunya dari situ kita perlu tahu dulu kan kemiringan bidang perlapisannya seperti apa, kondisi bawah permukaannya seperti apa. Nah, makanya di situ setidaknya kita tahulah dasar-dasar geologi agar teman-teman nanti bisa merekayasa suatu daerah. Nah, ini sebenarnya akan digunakan sama teman-teman ketika akan melakukan penambangan ya, apalagi penambangan terbuka begitu ya. Yang memang kita harus memperhatikan slope-nya begitu ya, kestabilan lerengnya untuk agar aman dilalui oleh truk gitu ya untuk dieksploitasi. Oke, nah ini salah satu contoh saja teman-teman, ini di Palu. Ini adalah kondisi pada saat belum terjadinya bencana alam. Ini likuifaksi ya, gerakan tanah likuifaksi begitu ya, atau outflow. Dan lalu ini adalah kondisi sesaat setelah bencana terjadi. Nah, hancur sekali kan ya. Jadi ini adalah hal yang mungkin dari kita luput juga waktu itu. Jadi kita perlu memperhatikan juga selain gempa bumi dan tsunami, juga gerakan tanah atau pergerakan massa yang diawali oleh proses likuifaksi ini bisa menjadikan suatu bencana yang besar gitu ya. Bencana ini sebenarnya dampaknya sangat banyak kan, bahkan korban-korban yang di sana itu banyak dari likuifaksi kan, korban-korban likuifaksi gitu. Tentunya ini akibat apa? Akibat kita tidak memahami bagaimana kondisi alam tempat kita tinggal begitu ya. Terutama biasanya ini diabaikan perencanaan, pemanfaatan dan tata guna lahan itu biasanya tidak mengabaikan kondisi kebumiannya seperti apa, kondisi geologinya seperti apa. Makanya ini yang terjadi begitu. Jadi pada kasus di Palu ini sebenarnya bisa kita katakan sorry to say bahwasanya tidak mempertimbangkan adanya masa lempung. Jadi orang itu bangun-bangun aja pada batuan yang jadi dia bangun fondasi begitu ya. Sebenarnya pada batuan yang sebenarnya bukan batu gitu. Itu tanah yang bawahnya itu air semua gitu. Di mana akhirnya jadi seperti ini. Nah, tentunya kita bisa belajar dari kejadian yang terjadi di masa lampau dan terjadi pada saat ini bahwasanya memang kita harus mengetahui kondisi lapangan kita, kondisi tempat tinggal kita. Nah, sekarang teman-teman coba cek gitu di kampungnya masing-masing kondisi geologinya seperti apa. Apakah aman ditempati gitu ya? Ketika tidak aman atau ketika kritis begitu, coba dibikin inovasinya seperti apa, penanggulangan seperti apa agar tetap terjaga. Misalkan kondisinya rawan banjir, teman-teman kalau misalkan nggak bisa pindah, ya sudah bikin tanggul misalkan ya, atau bikin saluran yang rapih gitu, saluran yang baik begitu ya. Nah itulah fungsinya kita sebagai
manusia di sana ya. Jadi bukan menghindari masalah, tapi kita coba untuk menyelesaikan masalah. Nah, cara yang sekarang dilakukan agar peristiwa alam atau geologi yang tidak membawa dampak yang besar bagi manusia, maka perlu dilakukan mitigasi bencana seperti tadi ya, termasuk mitigasi gerakan tanah dalam suatu perencanaan tata guna lahan. Alhamdulillahnya saat ini sudah diatur dari pemerintah bahwasanya setiap adanya pembangunan itu harus menyertakan dokumen risiko bencana. Jadi kalau teman-teman ingin bekerja di BPBD itu adalah suatu BPBD, BNPB gitu ya, itu sebenarnya suatu tempat yang cukup menjanjikan kalau menurut saya karena proyeknya pasti akan terus ada. Jadi setiap daerah mulai dari kecamatan, kabupaten, hingga provinsi itu harus memiliki kajian risiko bencana yang selalu diupdate 5 tahun sekali begitu ya. Belum nanti ada yang kita sebut sebagai rancangan penanggulangan bencana seperti itu. Lalu kalau teman-teman melakukan kegiatan PKM biasanya ada rencana kontingensi begitu ya. Bagaimana penanggulangan bencana di suatu daerah. Nah, seperti itu. Jadi pada slide ini sebenarnya kita bisa lihat teman-teman ada tahapan dalam melakukan suatu mitigasi bencana. Jadi bisa kita mulai dari investigasi geologi dari suatu daerah ya. Jadi mengumpulkan data, lalu kita menghasilkan peta topografi, peta geologi di sini ya. Dan juga peta kemiringan lereng begitu. Sehingga ya ada peta-peta lagi ya, sehingga nanti digabung-gabung biasanya menggunakan metode-metode yang sudah terupdate. Ini yang terupdate itu ada namanya Fuzzy Logic. Mungkin teman-teman beberapa yang suka ulik-ulik komputer, suka IT begitu ya, suka data science, mungkin mengenal istilah Fuzzy Logic yang memang sekarang lagi ini banget gitu ya, lagi booming banget. Nanti kita bikin Fuzzy Logic, nanti menghasilkan peta bencana seperti ini, di mana nanti daerah kita termasuk bencana, risikonya bencana sedang, tinggi, ataupun rendah. Nah, ini ada beberapa bencana bisa kita ini kan. Oke, lalu, nah ini ada kondisi mitigasi untuk gerakan tanah. Jadi gambar sebelah kiri, ini adalah beberapa upaya untuk upaya pembangunan fisik ya, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana khususnya akibat dari pergerakan tanah. Nah, upaya ini sebenarnya bisa kita lakukan apabila sebelumnya sudah melakukan tahapan investigasi sehingga kita tahu potensi geologi dan potensi bencana seperti apa. Jadi yang diagram kanan ini sebenarnya workflow-nya atau alurnya, alur untuk memahami proses geologinya seperti apa gitu ya. Yang dapat mengubah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng gitu kan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di sini, ini kondisi ketika kita punya posisi di sini nih, bagaimana sih caranya biar lereng kita stabil? Nah, teman-teman bisa baca di bagian atas misalkan. Ya, meningkatannya seperti apa nih? Meningkatkan nilai kohesi, meningkatkan nilai friksinya. Tapi ketika di bagian bawah, nah, ada gravitasi, ada pengaruh gravitasi pada slope-nya tersebut itu akan meningkatkan ketidakstabilisan lereng begitu ya. Ini ada likuifaksi, ada earthquake. Jadi kegiatan-kegiatan seperti intrusi magma, adanya pergerakan tanah, adanya gempa, likuifaksi ini jelas akan mengurangi atau memperkecil nilai stabilitas lereng. Ya, volcanic eruption juga. Nah, sedangkan kayak ada proses oh ya, ini sebenarnya berhubungan dengan ini sebenarnya proses-proses yang berhubungan dengan ini ya, membuat hillside itu stabil begitu. Jadi di sini ada orang yang apa ya, yang merubah struktur dari suatu bentuk lahan, lalu ada hujan dan ada erosi seperti ya. Ini bisa menjadi faktor penentu dari kestabilan lereng. Nah, di sini ada tanaman ini sebenarnya dia bisa menghasilkan ini loh, menghasilkan lahan yang lebih kritis begitu ya, lahan yang lebih kritis begitu. Nanti, nah ini adalah salah satu metode nih. Ini bisa menanamkan paku gitu ya, paku bumi begitu. Jadi kita tambatkan paku agar nantinya batuan ini yang nggak bergerak sesuai dengan kekarnya seperti ini. Ataupun dari ketika kita berbicara di lereng tertentu ya kita bisa bikin terowongan seperti ini ya, agar longsorannya ke bagian sini. Lalu biasanya di sini ada yang namanya apa ya bahasa Indonesianya ya. Biasanya ini ada di ini deh, penahan gelombang biasanya ya. Ada penahan gelombang. Ini biasanya di bendungan-bendungan juga ada.
di bendung, bukan bendungan, di bendung-bendung ada. Lalu seperti ini ada tembok begitu ya, tembok seperti ini untuk menahan dari jatuhan batuannya begitu. Ataupun memang ketika kita punya sesuatu kita bikin cekungannya, bikin mangkoknya agar jatuhnya ya ke situ lah, nggak usah jatuh ke tempat lain begitu. Gitu. Jadi kita lindungi tempatnya itu dari jatuhannya gitu. Ataupun kita bikin ini kearifan lokal yang kita kenal dengan sengkedan atau terasering begitu ya. Kita bikin apa namanya seperti tangga seperti ini agar dia tetap stabil begitu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Bayu, silakan Bayu. Selamat malam Pak, nama saya Bayu Adam Duet Mojo dari kelas RP. Izin bertanya Pak, slide yang sebelumnya kan itu ada yang ilustrasi mobil itu ya Pak, yang paling bawah itu bedanya apa ya antar kedua itu Pak? Terima kasih. Oke, yang ini Bayu ya? Iya Pak. Oke, baik. Jadi kalau di bagian kiri Bayu, kiri bawah, itu kita kayak menanam paku tuh. Kita nanam paku besar di lerengnya. Agar apa? Agar kekar-kekarnya yang di sini dia nggak lepas. Dia itu ketumpuk terus gitu. Dia nggak bergerak begitu. Kita membuat potensi pergerakan sliding dari batuannya itu jadinya memperkecil kemungkinan batuan ini sliding. Jadi kan seperti ini. Kita punya misalkan saya punya apa ya di sini. Misalkan saya punya handphone dan tangan saya di sini ya. Nah, ketika saya taruh paku di tengah sini kan HP saya akan lebih susah untuk bergerak. Begitu ya. Itu ditaruh paku tuh gitu tuh. Itu nyata paku bumi. Lalu ketika yang kedua, yang bagian ini kita bikin seperti ini, seperti terowongan gitu, seperti atap. Jadi seperti ya seolah underground begitu ya, atau ya kita bikin atap lah, kayak bikin terowongan atasnya ada bangunannya gitu, sehingga ketika longsor dia itu nggak akan jatuh ke sini, tapi dia akan jatuh ke atasnya atap kita begitu. Nah seperti inilah. Jadi apa namanya ya seperti terowongan gitulah. Sebagai itu jalur longsorannya di situ. Dan ini kan kalau kayak gini juga dia meningkatkan apa? Dia meningkatkan juga apa namanya ya? Ada kestabilitas lerengnya juga ya dari bagian bawah. Bukan gitu, Bayu? Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Fatimah, silakan Fatimah. Sebelumnya izin bertanya Pak, ada nggak sih Pak faktor-faktor yang dapat kita identifikasi terkait rumah kita tuh sebenarnya daerah rawan longsor atau enggak? Oke, baik. Pertama-tama teman-teman bisa lihat di Inaris. Saya coba ketik ya. Karena Inaris itu dia sudah memiliki data rawan longsor di setiap daerah di Indonesia. Saya coba ini tuliskan ya. Nanti teman-teman silakan browsing. Setelah ini mungkin bisa Inaris. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Jadi teman-teman di situ bisa lihat ancaman longsornya, terus resiko longsornya. Bahkan teman-teman bisa lihat dari bencana lain. Itu yang pertama, Fatimah. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita pengen lihat kondisinya secara langsung, teman-teman bisa lihat dari lerengnya di sana. Lerengnya seperti apa? Apakah ada lereng yang terjal? Maksudnya kalau kita baca peta kontur, nanti konturnya itu apakah rapat-rapat ataupun konturnya renggang-renggang nih di daerah rumah kita. Atau ada lereng nggak di sekitar sana? Nah, kalau misalkan ada lereng, kita bisa lihat di situ lerengnya apa? Tanah atau batu. Dan juga kalau misalkan batu, kemiringan lerengnya berapa, tanah kemiringan lerengnya berapa gitu ya. Baru nanti dari situ kita bisa simpulkan, oh kira-kira kalau kondisinya lerengnya seperti ini aman atau tidak begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Fatimah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, nanti ada kalau secara angkanya nanti bisa diambil di mata kuliah. Saya nggak tahu di mata kuliah tambang apa, tapi pasti ada juga. Kalau di geologi itu analisis kestabilan lereng ataupun di bagian geologi teknik lah ya secara umum. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, John. Silakan John. Izin bertanya Pak, tadi mengenai paku bumi tadi kan Pak, di gambar itu kan paku buminya pakunya itu dalam keadaan miring.
Eh, Betul. ada kah yang ini Pak, yang paku buminya dalam keadaan lurus Pak? Lurusnya kemana? Horizontal atau vertikal? Horizontal Pak. Horizontal ada. Jadi gini, tapi sebenarnya horizontal tuh kurang bagus sih. Artinya gini ya. Jadi si ini pakunya itu tegak lurus terhadap kekarnya. Nah, pakunya itu tegak lurus terhadap kekarnya ataupun terhadap lerengnya. Jadi misalkan kita punya lereng begini. Ini kan ada kekarnya seperti ini ya. Ya kita naruh pakunya ya begini. Begitu. Naruh pakunya begini. Tapi kalau kita punya lerengnya begini, ya naruh pakunya horizontal. Kan biar nggak jatuh begitu. Atau sebenarnya kalau misalkan miring begini ini sebenarnya nggak pakai ini sih, nggak pakai paku. Kita bisa pakai analisis, pakai pengaman yang lain. Karena kalau ini malah jadi nambah beban aja gitu ya. Kalau misalkan dia masih miring, mungkin pakai paku. Kalau misalkan lerengnya lebih miring, lebih landai, pakunya pun ya lebih landai, sesuai dengan kemiringan lereng. Gitu Pak John. Nangkep ya? Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, Elnando, silakan Elnando. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang materi longsor bawah laut Pak, itu kan Gimana? tempat yang pas dulu tsunami di Banten itu kan katanya ada berita-berita gitulah yang karena adanya tsunami bawah laut longsor bawah laut. Jadi emang longsor bawah laut tuh berpotensi nyebabin tsunami banget gitu Pak. Itu yang tahun berapa kalau di Banten? Ingat nggak? Saya lupa lagi Pak. Tapi yang waktu itu tuh yang apa sih? Pokoknya dibilang kan tsunami bawah laut gara-gara ada ini juga pengaruh dari Gunung Anak Rakatau. Tapi Iya, betul. intinya itu karena tsunami bawah laut, longsor bawah laut akhirnya menyebabkan tsunami di Banten itu, Pak. Nah, Betul. emang maksudnya volume tsunami gerak longsor bawah laut tuh besar banget gitu, Pak, sampai bisa bikin tsunami gitu. Iya, oke. Tadi sudah sempat dijelaskan juga ya dari pertanyaan Pascal ya kalau nggak salah yang bertanya ya. Jadi sebenarnya ya memang seperti itu. Jadi kalau longsor di bawah laut ya pasti akan memungkinkan mengakibatkan tsunami. Ya kalau misalkan kita lihat tsunami-nya besar begitu ya, 5 meter, 10 meter berarti kebayangkan longsornya berarti besar banget begitu. Sedangkan kalau ya cuma 1 meter, 2 meter begitu ya, mungkin longsornya nggak terlalu besar. Bisa kita katakan seperti itu. Tapi faktanya memang terjadi. Faktanya kalau kita lihat memang waktu di tahun 2018 itu di Krakatau memang longsor. Jadi sudah terlihat juga dari gambaran citra udaranya dari dari kondisi bawah lautnya bahwasanya memang di situ terjadi longsor seperti gambar inilah kurang lebih. Ini kan jadi terlihat nih scarpnya gitu, kelihatan gawir-gawirnya begitu ya akibat adanya pengaruh longsor. Jadi memang faktanya seperti itu, Elnando. Jadi bisa menghasilkan tsunami. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Sudah tidak lagi yang bertanya? Sudah cukup sepertinya ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, kita seperti biasa teman-teman kita adakan kuis ya sekalian absen. Jadi ini waktunya cukup singkat. Ini nggak akan sampai 8.25 ya teman-temannya waktunya. Jadi silakan nanti teman-teman kerjakan hingga waktu itu. Saya tidak bertanggung jawab ketika tidak bisa submit begitu. Tapi kemarin-kemarin yang ngomong ke saya, yang ngechat saya, mungkin lewat David ya. Pak, saya lupa, saya nggak bisa submit gitu ya. Ternyata udah habis waktunya, error ininya. Sebenarnya masuk nilainya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kayaknya ya kalau udah sempat submit tapi tiba-tiba ini. Oke, silahkan dibuka linknya. Nah, silakan dibuka, pastikan bisa ya. Seperti biasa, nanti saya akan tunggu hingga berapa ya, 8.15. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan atau teman-teman bisa ngerjakan, silakan dikerjakan langsung. Kalau menurut saya sih akan lebih mudah ya soal-soalnya.
Sampai 8.25 ya teman-teman ya. Ketika lebih dari 8.25 saya tidak bertanggung jawab kalau misalkan nggak bisa submit. Oke, silakan dibuka. Oh, izin Pak. Ya, gimana? Linknya di saya nggak bisa dibuka, Pak. Oh gitu. Yang lain bisa buka? Bisa, Pak. Coba dibuka lagi, Dava. Maaf Pak, izin punya saya juga nggak bisa Pak dibuka. Pakai email Itera nggak? Iya Pak, udah pakai email Litera. Coba pakai email lain kalau gitu. Kayaknya sih bisa selain email Itera harusnya. Udah bisa belum? Tadi siapa aja selain Dava yang nggak bisa? Saya Pak, masih belum bisa Pak sampai sekarang. Oke. Coba di refresh lagi dia. Saya stop dulu rekamannya ya.